Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salilah Ladarasi Dwi Restu Astia, NPM 18-10012, kelas A, dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang didoseni oleh Ibu Tuti Rastuti, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance dalam perbankan syariah. Pendahuluan. Fenomena munculnya good corporate governance mulai dikenal karena sering diwacanakan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, stakeholder, perintah maupun manajemen perusahaan itu sendiri akan perlunya suatu sistem yang baik dalam meningkatkan transparansi untuk menciptakan situasi perekonomian yang baik bagi semua pihak. Good corporate governance berkembang di berbagai perusahaan, baik yang sifatnya publik maupun swasta. Forum Corporate Governance Indonesia telah berdiri di Indonesia untuk menangani masalah ini. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apa pengertian good corporate governance? Yang kedua, apa prinsip-prinsip good corporate governance? Yang ketiga, bagaimana perbedaan antara penerapan GCG di bank syariah dan bank konvensional? Pembahasan yang pertama, pengertian good corporate governance adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi arahan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap suatu perusahaan. Yang kedua, prinsip-prinsip good corporate governance. Yang pertama ada prinsip keterbukaan. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Yang kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas. Pada hal-hal yang bertalian dengan visi misi, sasaran usaha, dan strategi. Yang ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Selanjutnya, bahas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha. Bank harus meyakini bahwa semua orang organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Yang ketiga, bank harus memastikan terdapatnya check and balance sistem dalam pengelolaan bank. Yang keempat, bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua dan bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank, serta memiliki rewards dan punishment system. Selanjutnya, yang ketiga ada prinsip tanggung jawab. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen, tanggung jawab sosial. Yang keempat ada independensi. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan, harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya, perbedaan antara penerapan GCG di bank syariah dan bank konvensional.
dalam bank syariah, yang pertama, Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkan harus sesuai ajaran Islam. Kan pengelolaan harta nasabah atau simpanan sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, bank syariah menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelolaan para posisi yang terima sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Yang kedua ada bank konvensional. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana atau deposan adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Di lain pihak, kepentingan pemakai dana atau debitur adalah yang rendah atau biaya murah. Dengan demikian, terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut, terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini, bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Yang kedua, tindakan adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, good corporate governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Prinsip good corporate governance sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan dalam melaksanaan kegiatan usahanya, bank harus menganut prinsip keterbukaan, memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang sasaran usaha strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggungan bebas dari tekanan pihak manapun. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh atau mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam. Bank Syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah atau simpanan sesuai ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.